Oke, baik. Kita sudah rekam. Selamat malam semua. Ini adalah materi pertemuan kedua pada malam hari minggu kedua ya, dari 1 minggu kemarin off. Eh, Nanti kita akan cari untuk pertemuan ketiga beberapa hari ke depan ya. Eh, Pertemuan kedua ini berkaitan dengan formulasi dari model operasi operation research. Jadi eh, kita akan masuk pada model matematikanya. Secara umum model operation research itu ada berbentuk seperti ini. Jadi fungsi tujuannya adalah dimaksimumkan atau diminimumkan. Kemudian subjek atau constraint-nya, batasannya. Sedang contohnya ini, jadi kita punya fungsi objektif untuk memaksimumkan profit 500.000 X1, 300.000 X2. X1, X2 itu nanti bisa berupa eh, produk atau benda, benda satu, benda dua. Kemudian kita lihat batasan materialnya, misalkan 2x1 tambah x2 itu kurang dari 100. Misalkan itu contohnya adalah batasan dari kain atau kayu atau apalah gitu ya, sumber daya. Kemudian X1 tambah X2 kurang dari 80. Contohnya mungkin jam kerja gitu ya, dari tenaga kerja. Terus nanti karena X1 X2 yang kita eh, akan cari itu nanti berbentuk bilangan positif atau benda eh, kuantitas yang positif, maka X1 X2-nya adalah kuantitas yang positif. Nah, secara keseluruhan inilah ini yang menjadi contoh dari operation research. Ya, ini adalah fungsi objektifnya. Sebentar. Fungsi objektif itu berarti persamaan yang berbentuk linear seperti ini. Oh ya, sebelum lanjut lanjut apa sebelum lanjut materi pertemuan satu, pertemuan dua itu nanti ada di eh, di di ULS sudah ada. Silakan di-download nanti untuk materi pertemuan satu dan pertemuan dua. Kemudian jangan lupa untuk absen juga pada hari ini sudah dibuka. Fungsi batasan, fungsi batasan berarti nanti berkaitan dengan kondisi-kondisi yang membatasi sistem kita atau model yang kita miliki. Ini contoh, jadi tapi bentuk dari operation research itu tidak harus nanti yang kita sebut seperti fungsi linier ya. Ini kan kelihatan fungsi linier ya. Bisa jadi berbentuk fungsi yang non-linier ya, atau malah berbentuk trigonometri dan segala macam. Cuma bentuk umumnya itu sama, yaitu adanya fungsi tujuan yang ingin dicapai, adanya batasan-batasan yang diberikan. Ini contoh eh, suatu model yang masih termasuk dalam operation research yang berasal dari kalkulus. Bagi Anda yang eh, apa pernah mendapatkan kalkulus gitu ya, bisa diingat lagi bahwa ini contoh dari masalah kalkulus, yaitu kita ingin mendapatkan persegi, luas dari persegi, kita ingin luas yang maksimum dengan batasannya atau dengan eh, batasan yang kita miliki adalah kita punya panjang kawat sepanjang L inci.
Nah, apa yang bisa kita peroleh nanti dari persoalan ini, berarti yang kita ingin dapatkan adalah luas maksimum. Jadi kita ingin memaksimumkan luas. Luas apa rumusnya? Berarti nanti akan panjang kali lebar. Di sini height, tinggi, ini lebar W. Jadi kita akan punya W kali H. Kemudian kalau kita lihat berarti ini nanti L itu akan dipotong-potong, nanti akan menjadi misalkan H, ini apa W gitu, W, kemudian ini H, ini W, sehingga nanti kalau ditekuk atau dibuat menjadi menjadi persegi, hasilnya adalah ini. Berarti L itu nanti akan sama dengan 2W tambah dengan 2H. Nah, berarti kita punya eh, suatu kuantitas W dan H yang ingin kita tentukan sedemikian sehingga maksimum dari A ini nanti sehingga A ini nanti akan maksimum. Dan batasan kita adalah persamaan ini. Jadi L-nya eh, apa nilainya harus sama dengan L. Nah, prosesnya bisa pakai substitusi ya. Jadi kita substitusi W atau H, di sini kita substitusi H. Jadi H-nya itu kita dapatkan dari, ini kan mudah ya, dibagi dua. W tambah H sama dengan L per 2. Terus berarti kalau kita ingin substitusi H berarti H sama dengan L per 2 dikurang dengan W. Kalau disamakan penyebut berarti kita peroleh ini. Ini nanti L itu dimasukkan ke dalam fungsi tujuan kita. Jadi sesudah ini diperoleh H sama dengan L min 2W per 2, berarti nanti ini dimasukkan ke dalam H. Sehingga A-nya kita peroleh nanti hasilnya adalah W dikali dengan L min 2W per 2. Nah, ini kita peroleh hasil yang sudah ditunjukkan juga sebenarnya di sebelah, yaitu hasilnya L per 2W dikurang dengan W kuadrat. Nah, kita tahu dari kalkulus, untuk mendapatkan nilai maksimum minimum, kita bisa gunakan turunan pertama. Jadi fungsi A ini kita anggap sebagai fungsi dalam W, berarti kita dapatkan fungsi dalam W, yaitu L per 2 W dikurang dengan W kuadrat. Nah, untuk mendapatkan eh, eh, nilai maksimum minimumnya, kita gunakan konsep kalkulus, yaitu kita lakukan turunan pertama. Turunan pertama berarti turunkan dia terhadap variabelnya. Ini berarti kita turunkan terhadap variabelnya. Moga-moga Anda ingat ya dengan rumus kalkulus. D A diturunkan terhadap variabelnya. L per 2 ini kan konstanta ya, karena L suatu yang diketahui, diturunkan W kalau diturunkan angka 1 kan, sehingga kita dapatkan L per 2. Kemudian kalau W kuadrat diturunkan jadi min 2W. Nah, ini untuk mencari maksimum kan disamakan dengan 0 ya. Ya, mudah-mudahan sekali lagi Anda ingat ya dengan kalkulus. Nah, ini akhirnya nanti kita peroleh solusi W-nya berarti sama dengan L per 4 gitu ya. Nah, L berarti luas maksimumnya apa? Ya, kita cari H. Ini sudah kondisi maksimum ya. Berarti W sama dengan L per 4. Masukkan W di bagian sini.
kita dapatkan nanti W-nya nanti akan sama dengan H-nya sama dengan L per 4. Jadi masukkan W yang ada ini ke dalam persamaan H. Dapatkan H-nya ternyata nilainya sama yaitu L per 4. Jadi solusinya adalah jadi eh, area maksimum. Area maksimum itu diperoleh saat W-nya L per 4, H-nya L per 4, dan nanti A-nya nanti berarti sama dengan L per 4 dikali dengan L per 4. Jadi kita peroleh nanti L kuadrat per 16. Itu luas maksimum. Sehingga luas maksimum itu saat dia bentuknya persegi ya. Persegi sama-sama sisinya adalah L per 4. Ya, begitu. Nah, ini pada kalkulus ya contoh dari persoalan eh, operational research ya. Sekarang eh, untuk fungsinya kita pakai semua linear. Jadi tadi yang ini kita pakai linear, objektifnya, yang constraint-nya semua linear. Kalau itu terjadi, maka masalah operational research-nya disebut dengan linear programming. Jadi kalau fungsi tujuannya, ya, fungsi tujuan dan semua constraint-nya itu linear. Aplikasinya sangat banyak sekali kalau yang pemrograman linear ini karena banyak model-model itu lebih mudah disederhanakan, lebih mudah diselesaikan atau di dimengerti jika bentuknya linear. Banyak sekali mulai persoalan agriculture, industri, transportation, economics, healthcare, behavior and social sciences, and also military. Jadi banyak sekali ya aplikasi dari linear programming. Dan kemudian salah satu keunggulannya juga penyelesaiannya biasanya eh, cukup efisien ya dari sisi perhitungan algoritma. Jadi dia menjadi kalau dia tidak linear, nanti diusahakan linear dulu gitu. Kemudian nanti baru didekati lagi untuk menjadi bentuk semula, bentuk yang non linear. Jadi dia karena karena memang dia efisien pada waktu menghitungnya. Jadi dia menjadi basis untuk dapat menyelesaikan model-model yang lebih rumit. Jadi itu keunggulan dari linear programming. Jadi makanya kita di mata kuliah ini eh, membahas atau memperkenalkan bentuk dasar, terus nanti untuk pengembangannya atau untuk penyelesaiannya kita langsung menggunakan nanti solver. Nah, ini contoh persoalan yang lain lagi dari linear programming yang berbentuk evaluasi untuk 5 proyek eh, dengan yang berbentuk horizon perencanaan 3 tahunan. Jadi ini proyeknya ada di sini 5, 1, 2, 3, 4, 5. Terus oke ini biaya per tahunnya masih dalam bahasa Indonesia ya. Eh, jadi biaya per tahunnya untuk proyek satu itu butuh 5, di tahun kedua dia butuh 1, di tahun ke-8 dia butuh, eh, di tahun ketiga dia butuh 8. Dan kemudian kita dapatkan nanti hasil hasil dari apa maksimum dana yang dihasilkan nanti itu 25 untuk tahun pertama.
dana maksimum yang bisa dipakai gitu ya. Dana maksimum yang bisa dipakai 25, ini 25 dan ini 25. Terus eh, keuntungan total yang bisa diraih untuk proyek satu, 2 dan 3 sampai 5 untuk 3 tahun horizonnya nanti adalah 20, 40, 20 dan 30. Nah, ini yang akan kita terjemahkan menjadi persoalan linear programming. eh, Kalau bentuk yang seperti ini kan proyek itu kan berarti dijalankan atau tidak dijalankan begitu ya. Nah, itu berarti kita membutuhkan sebuah variabel yang nanti kita sebut sebagai variabel biner. Variabel biner berarti nilainya satu saat proyek itu dijalankan, kalau nol saat proyeknya tidak dijalankan. Nah, nanti kita akan lihat pertama berarti untuk bisa menyelesaikan masalah ini nanti kita harus membuat tadi fungsi objektif berarti kan fungsi objektif berarti kalau fungsi objektif berarti eh, misalkan profit lah ya, maksimum profit yang ingin dicapai, maksimum profit maksimum profit berarti nanti eh, merupakan nilai-nilai dari yang bisa di kalau proyeknya jalan kan berarti total resultnya nanti akan muncul gitu ya. Berarti nanti oh ya, berarti kita definisikan dulu aja ya. Ya kita definisikan berarti x eh, apa xi xi itu nilainya satu kalau proyek eh, proyek proyek i dijalankan gitu kan, dijalankan. Sedangkan nol jika proyek proyek I tidak dijalankan, tidak dijalankan. Terus berarti I-nya nanti nilainya ada 5 proyek kan ya, satu, dua, tiga, empat, lima. Kemudian fungsi tujuannya berarti kita ingin memaksimumkan profit. Kita simbolkan dengan P, berarti P itu nanti berarti pilihan antara menjalankan proyek satu, proyek 2, proyek 3, proyek 4 sampai dengan proyek 5. Berarti 20 X1 tambah dengan 40 X2 tambah dengan 20 X3 tambah dengan 15 X4 tambah dengan 30 X5. Itu fungsi tujuannya. Sedangkan batasannya berarti yaitu batasan yang terkait dengan maksimum dana yang bisa dikeluarkan. Yaitu ke arah bawah berarti ya. Yaitu bisa gunakan X1 berarti 5 X1 tambah dengan 4 X2 tambah dengan 3 X3 tambah dengan 7 X4 tambah dengan 8 X5 itu kurang sama dengan 25. Terus nanti X1 tambah dengan 7 ya. 7 X2 tambah dengan 9 X3 tambah dengan 4 X4 tambah dengan 6 X5 kurang sama dengan 25 juga. Dan yang tahun ketiga berarti 8 X1 tambah dengan 10 X2 tambah dengan 2 X3 tambah dengan X4 tambah dengan 10 X5 itu kurang sama dengan 25. Nah, sebenarnya kan pilihan yaitu angka satu apakah ada di proyek satu, proyek 2, 3 dan seterusnya. Jadi nanti XI-nya XI-nya itu nilainya 0 atau satu gitu ya.
dengan I-nya dari 1 sampai 5. Nah, ini yang menjadi model matematikanya nanti. Ini akan kita simpan, kita akan selesaikan nanti ketika sudah diperkenalkan Excel ya. Silakan nanti Anda kita mengacu ke sini lagi nanti, atau sekarang bisa di screenshot untuk bisa eh, sebagai latihan nanti setelah diperkenalkan solver. Oke, baik, sudah Anda screenshot. Kita lihat ya, ini tadi yang disebut dengan variabel keputusan biner ke 1 0. Terus bisa jadi nanti batasannya itu tidak hanya batasan biaya sebagai batasan sumber dayanya, tapi mungkin ada batasan-batasan yang nantinya akan kita bisa juga sering dipakai di banyak situasi, eh, bentuknya berbentuk logika gitu ya, berbentuk preposisi logika. Contoh di sini, jadi bisa jadi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk bisa menjalankan proyek. Misalkan proyek 3 dipilih, maka proyek 5 tidak dapat dipilih. Terus proyek 4 dipilih, proyek 2 tidak harus dipilih. Jadi kalau proyek 4 dipilih, 2 harus dipilih. Kalau yang pertama adalah kalau 3 dipilih, maka 5 nggak dipilih. Terus yang ketiga, proyek 1 dipilih, proyek 5 eh, harus dipilih atau sebaliknya. Sebenarnya eh, penyebutan proyek 3, 5 itu nanti bisa bisa proyek 1 dengan proyek 4 gitu ya, atau proyek 2 dengan eh, proyek proyek 3 gitu. Jadi simbol proyek 3 5 ini bisa diganti dengan proyek yang lainnya. Terus tiga nggak lebih dari 3 proyek dalam total proyek yang dikerjakan, atau malah sekurang-kurangnya 2 dari 3 proyek pertama atau proyek 1 2 3 itu harus dipilih. Kalau ada satu proyek harus dipilih gimana? Nah, terus kalau tidak dipilih, maka proyek 2 juga tidak dipilih. Kalau tadi kan dipilih, tidak dipilih, dipilih, harus dipilih, dipilih, dan harus dipilih kok bolak-balik. Terus ini tidak dipilih dan juga tidak dipilih, kemudian dipilih bersama-sama. Ini ternyata punya makna yang berbeda-beda nanti. Pernyataan-pernyataan logika itu nanti akan menghasilkan batasan matematis. Kita lihat satu persatu ya. Proyek 3 dipilih, maka proyek 5 tidak dapat dipilih. Ini kita punya eh, preposisi di di logika ya. Karena X3 dan X5 itu 1 0, 1 dan 0 gitu ya, sehingga kombinasinya ada 4 kan ya. 1 0 0 1 0 0 atau 1 1. Terus kita hubungkan dengan jika proyek 3 dipilih, jadi kita fokus pada yang 3, maka proyek 5 tidak dapat dipilih. Nah, berarti kita kita pasti me, apa, menghapus yang nomor 4. Ya, karena proyek 3 dipilih, maka proyek 5 tidak dapat dipilih katanya. Kalau ini kan berarti proyek 3 dipilih, proyek 5 juga dipilih. Itu nggak boleh. Nah, sekarang sisanya kita coba lihat apakah memenuhi pernyataan. Nomor 1, proyek 3 dipilih, maka proyek 5 tidak dipilih. Udah benar ya, 1 0. Kemudian kalau yang ini 0 1 0 0, memenuhi tidak? Ya memenuhi, karena
Kan nol itu berarti proyek 3 tidak dipilih begitu. Eh, Artinya memenuhi gitu supaya karena dia apa dia tidak termuat dalam syaratnya. Jadi ini tidak termasuk dalam syarat sehingga dia berarti eh, dipilih atau tidak ada masalah. Nah, kalau melihat kondisi seperti itu, maka kita nyatakan eh, persamaan matematika yang memenuhi ketiga hal ini. Jadi ketiga hal ini berarti kan kalau kita lihat antara X3 dan X5 itu tidak ada eh, kurang dari atau lebih dari gitu ya. Eh, Kalau dibuat kurang dari, ini nggak memenuhi. Kalau dibuat lebih dari, ini yang nggak memenuhi. Nah, makanya harusnya ini jumlahan ya. Jumlahannya baru satu ini ada satu, kalau dijumlahkan ini satu, kalau dijumlahkan di sini nol. Oh, berarti dijumlahkan mereka itu harus kurang dari satu, kurang sama dengan satu. Nah, begitu ya proses untuk menghasilkan persamaan matematika batasan jika pernyataan logikanya seperti ini. Sekarang yang kedua, 4 dipilih, maka proyek 2 harus dipilih. Balik lagi, berarti kita keluarkan semua kombinasi dari 10, 10 untuk X2, X4. Yang nomor yang 2 ini pasti tidak boleh ya, karena justru dia harus dipilih. Nah, kalau yang nomor yang X4-nya 0, X4-nya 0 ini tidak masalah, karena berarti kan dia tidak memenuhi, tidak melanggar eh, asumsi dari proyek 4 dipilih. Kemudian nomor 4 ternyata 4 itu dipilih, 2 dipilih. Berarti ini oke, 1, 2, 3. Dari oke ini kita kemudian berusaha untuk melihat persamaan pertidaksamaan apa yang dipenuhi. Dan yang dipenuhi itu adalah nilai X2 itu selalu lebih besar daripada X4. Karena X4 itu menjadi syarat untuk X2. Kemudian empat, kalau satu dipilih, maka proyek 5 harus dipilih atau sebaliknya. Berarti kalau dipilih, berarti ini, oh salah, tanda tanda ininya salah ya. Berarti harusnya ini juga, ini salah ya. Terus, sorry, ini juga, ini harusnya nggak salah. Jadi ini salah, nggak boleh, ini boleh dan ini boleh. Ya. Jadi kita dapatkan kalau satu dipilih, berarti satu dipilih, kemudian X5 harus dipilih. Nah ini kan berarti salah. Kalau X5 dipilih, sebaliknya ya, X5 dipilih, S1 kan harus dipilih, ini kan akibatnya salah. Nah, sekarang kalau nol itu kan berarti tidak melanggar ya, tentang proyek satu dipilih. Sehingga hasilnya X5-nya juga nol, itu tidak ada masalah juga karena tidak melanggar syaratnya. Kalau satu dengan satu ya jelas, satu dipilih, X5 dipilih, atau X5 dipilih, X1 dipilih. Berarti harusnya yang ini jawabannya, ini dua salah, yang benar adalah ini. Sehingga akibatnya kita dapatkan X5 itu sama dengan X1. Ada beberapa yang eh, terlihat tidak lebih dari 3 proyek, berarti yang 4 proyek itu tidak boleh ya. 4 proyek nggak boleh.
Kemudian yang 5 tentu juga nggak boleh. Yang 2, yang 3, yang 2 itu boleh. Posisi angka satu ini tidak harus seperti ini ya, karena kombinasinya kan bisa jadi 1 0 1 1 1. Itu kan berarti masih memenuhi juga gitu ya. Atau 1 1 0 1 1 juga boleh gitu ya. Jadi pernyataan nol di depan selain yang 4 itu tidak harus seperti ini ya. Yang pokoknya nolnya ada satu, yang dipilih cuma 4, itu termasuk yang tidak boleh dipilih ya. Sedangkan yang demikian juga dengan yang tiga dipilih ini, itu kombinasinya bisa banyak ya, bisa 1 0 1 0 1 gitu ya, atau 1 0 0 1 1. Ini semua oke ini ya. Ya, jadi atau demikian juga dengan yang dua, dua ini juga banyak 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 itu semua oke. Dan juga dengan angka satu, satu itu bisa di nomor dua dan seterusnya. Jadi kita dapatkan nanti bentuk yang umumnya adalah kalau kelimanya itu selalu kurang nilainya dari tiga. Nanti tinggal Anda lihat kalau tidak boleh lebih dari tiga, tidak boleh lebih dari dua misalkan, berarti nanti eh, nilai angka tiga ini diganti dengan angka dua. Demikian seterusnya. Ya, banyak apa yang nantinya bisa menghasilkan persamaan matematika. Nah, ini menjadi inspirasi nanti biasanya untuk merumuskan batasan-batasan dari persoalan yang persoalan real yang didapatkan. Jadi bisa digunakan ini sebagai referensi ya. Ada 8 bentuk dari logik logikal atau proposisi logika yang menghasilkan persamaan. Oke, sekarang kita masuk pada eh, contoh dari linear programming yang dua variabel yang nantinya kita akan jadikan sebagai model saja sebenarnya ya. Jadi kenapa diambil yang sederhana ya? Karena supaya untuk bisa mengerti kita pakai yang sederhana, nanti langsung kita pakai software berupa solver untuk menyelesaikan masalah yang lebih rumit. Nah, ini berhubungan dengan tugas yang Anda akan kerjakan untuk tugas satu yang akan Anda kerjakan di minggu satu, yaitu mengeksplor eh, mengeksplor bentuk dari mengeksplor apa jurnal yang Anda punyai, yang Anda pilih dari kumpulan jurnal artikel yang ada dan disusun nanti seperti eh, PPT ini. Jadi oke, nanti kita jelaskan eh, belakangan ya. Ini berarti ada dua cat yang akan diproduksi, cat eksterior dan cat interior. Berarti kan kita punya jenis cat interior berarti di dalam rumah ya, cat eksterior di luar rumah. Terus sebenarnya cat interior itu bahannya sama, tapi mungkin komposisinya berbeda begitu sehingga yang satunya cocok atau sesuai ditaruh di luar ruangan, yang satunya nanti akan ditaruh di dalam ruangan. Ini persoalan atau hasil dari data yang ada, yaitu cat eksterior itu nanti eh, apa ini dalam tahun semua ya. Cat eksterior itu dan cat interior itu nanti akan memerlukan sumber daya
dan sumber daya M1 ya. Jadi campurannya membutuhkan M1 dengan dengan porsi porsi untuk interior, eksterior itu 6, interior itu 4. Terus batasannya adalah 24 ton. Jadi tiap hari hanya bisa menghabiskan M1 itu maksimal 24 ton. Terus M2 untuk memproduksi M1 untuk memproduksi eksterior itu punya rasio atau punya bobot 1 untuk interior 2. Eh, Bahan dari M2 ini juga untuk perharinya punya maksimum suplai yang bisa dihabiskan yaitu 6 ton. Kemudian ketika cat eksterior itu dijual, kita akan mendapatkan nanti profit sebanyak 5 dalam satuan ribuan dolar ya. Berarti ini 1 tonnya profitnya adalah 5.000 dolar. Kalau interior 1 tonnya itu akan punya profit sebesar 4.000 dolar. Nah, berarti yang kita akan hitung atau akan kita cari itu nanti adalah X1 itu berarti kita definisikan sebagai eh, eh, ton ton cat eksterior cat eksterior yang diproduksi. Jadi berapa banyak yang kita produksi untuk cat eksterior. Kalau X2 ya berarti sama yaitu ton dari cat interior interior yang diproduksi. Nah, ini bentuk dari apa persoalan true color ya untuk membuat cat eksterior dan cat interior. Sedangkan untuk data yang lain diperoleh kayak gini, yaitu eh, selisih antara eh, cat interior dibandingkan dengan cat eksterior itu nggak lebih dari 1 ton. Berarti kalau kita eh, jadi X X2 itu kalau kita kurang dengan X1 itu tidak lebih dari 1 ton. Ya, jadi nah, kalau untuk data yang lain ada juga misalkan cat interior itu nggak lebih dari 2 ton dijual per hari. Berarti nanti X2 nanti tidak lebih dari 2 ton. Ya, kalau kita susun X1 X2-nya berarti kita punya minus X1 tambah dengan X2 berarti kurang sama dengan 1. Terus di sini X2-nya kurang sama dengan 2. Ya, tentu X2, X1 dan X2 itu bilangan positif ya, karena menunjukkan banyaknya cat yang diproduksi. Nah, yang sekarang yang mau ditentukan yaitu berarti X1-nya berapa gitu, X2-nya berapa produksi campuran ya untuk interior dan eksterior yang nantinya memaksimumkan profit. Nah, kita lihat bagaimana perumusannya secara matematis. Ini hasil akhir dari model lengkap dari True Color. Jadi kita akan punya nanti eh, maksimum, kemudian nanti ini ada batasan-batasannya. Nah, sekarang kita akan tentukan solusi dari linear programming dalam bentuk grafik tersebut. Langkahnya sebenarnya adalah
kita tentukan dulu ruang solusinya. Jadi kira-kira di daerah mana dia akan menjadi yang bisa menjadi solusi. Biasanya itu irisan dari daerah gitu ya. Misalnya kita punya batasannya ini, satu lagi batasannya ini gitu ya. Nah, irisannya dan dia selalu positif gitu ya. X1, X2 itu selalu positif, harus positif gitu ya. Maka ini yang menjadi ruang solusinya. Jadi irisan dari semua batasan-batasan yang ada. Nah, setelah kita tahu ruang solusinya ini, atau biasa juga disebut dengan daerah visible ya, eh, yaitu visible solution ya, itu sama dengan solution space ini. Nah, kalau sudah dapat, tentu kita harusnya ingin tahu mana yang paling optimal gitu ya, mana yang paling tinggi nilainya, yang paling kalau maksimum berarti yang paling tinggi nilainya, kalau yang minimum, nah, mana nanti yang akan menghasilkan nilai yang paling rendah, itu yang mau kita cari. Nah, itu nanti berarti solusi optimalnya harus ditentukan dari semua titik-titik yang mungkin di dalam ruang solusinya. Nah, nanti ada cara tersendiri kita perlihatkan secara grafik untuk bisa menentukan eh, pada nilai berapa dia akan maksimum tanpa harus memasukkan semua titik yang ada dalam daerah. Kalau semua titik yang ada dalam daerah kan sampai tak hingga ini kan, sehingga bukan cara yang benar memasukkan satu persatu. Tapi nanti ada cara. Ini saya akan tunjukkan eh, dengan menggunakan software sederhana namanya GeoGebra, bagaimana cara untuk mendapatkan atau melihat penyelesaian dari model linear programming. Nanti Anda bisa buka pakai di Zoom, di apa di Zoom ya di apa menggunakan browser gitu ya untuk me- memasukkan atau apa, mengeluarkan atau mendapatkan aplikasi di internet yang disebut dengan GeoGebra. Saya akan buatkan kosong, perlihatkan pada Anda. Ya, tapi ini kan lebih kepada tujuan memberi ilustrasi ya. Jadi bisa pakai software apa saja. Ya, saya buka browser namanya eh, GeoGebra. GeoGebra nanti Anda bisa klik ketik di internet GeoGebra, terus nanti enter, nanti akan masuk ke sini, pilih kalkulator, nanti akan masuk ke bagian sini. Kita akan masuk pada upaya kita mencari nilai, mencari daerah solusi dulu tadi kan ya. Setelah itu baru mencari nilai maksimum. Kita masukkan batasan-batasan yang ada ya. Misalkan tadi kan ada X1, X2. Kita ganti dengan Y, X dan Y gitu ya. Berarti batasan satu apa? 6X tambah dengan 4Y ya. 4Y. Terus kita pakai tanda pertidaksamaan karena tidak ada tanda sama dengannya. Kita pakai tanda pertidaksamaan saja yaitu kurang dari 24. Nah, begitu dia. Ini adalah eh, bentuk dari daerah yang nantinya nilainya kurang dari 24. Kalau pakai tanda sama dengan harusnya garis putus-putusnya nanti akan jadi garis tidak putus-putus ya atau garis garis padat. Terus apa lagi? Baris kedua ya, yaitu sumber daya masih sumber daya juga untuk M1 yaitu X tambah 2Y
kurang dari 6 ya kalau nggak salah ya. Nah, kita dapatkan yaitu ada dua daerah yang kurang dari yang kemudian nanti dia akan beririsan ya, beririsan pada bentuk yang lebih gelap ini. Terus apalagi eh nilai bentuk dari bentuk dari min ya, min x tambah dengan y kurang dari satu ya, batasan yang ketiga. Nah, terlihat daerah yang gelapnya itu semakin berkurang atau semakin spesifik. Terus ada lagi Y-nya atau cat interiornya penjualannya kurang dari 2 ya, 2 ton per hari. Kita dapatkan bentuk pertidaksamaannya warna yang lebih gelap lagi sebagai seperti yang disebutkan, seperti yang terlihat. Terus untuk X1 positif berarti X X X-nya harus lebih dari nol. Kita lihat. Oke. Terus yang Y-nya juga lebih dari nol. Hmm. Nah, kita dapatkan gambar yang lebih gelap itu ada pada daerah ini ya. Terlihat gambar yang lebih gelap ya, yaitu yang seginya itu satu, dua, tiga, empat, lima, enam, yang tengah-tengah ini. Ini adalah nilai dari nilai dari atau daerah yang tadi kita sebut sebagai daerah solusi. Ini dia yang warna gelap ini ya, sebagai irisan dari semua batasan yang kita punyai. Terus batasan ini kita akan lihat berarti titik-titik yang ada di dalam berapa, persegi berapa ini? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Segi enam ini ya, tapi tidak beraturan ya. Semua titik-titik yang ada di segi enam ini nanti bisa menjadi kandidat solusi kita. Yang tujuannya adalah yang menghasilkan nilai maksimum. Nah, kita coba pakai masukkan angka tertentu ya. Eh, Fungsi tujuannya tadi kan 5 x 1 tambah dengan 4 x 2. Nah, kita masukkan angka-angka tertentu dulu. Misalnya nilai Z-nya kita masukkan angka 10 gitu ya. Berarti 5x tambah 4y sama dengan 10. Saya masukkan 10. Apa yang terjadi? Oke, berarti ini nilai dari 10 itu berada di tengah-tengah ini dan untuk daerahnya itu masih mungkin kita geser supaya dia mendapatkan nilai yang lebih dari 10. Kita coba bisa nggak dengan misalkan 15 gitu ya. 5x tambah dengan 4y sama dengan 15. Oke, masih belum juga. Masih belum itu artinya solusinya eh, masih banyak yang bisa dipakai, bisa digunakan. Artinya belum yang maksimal ya. Terus kalau kita cari terus tambah 2 tambah 18 misalkan 5x tambah 4y sama dengan 18. Oke, kita dapatkan sudah bisa ditambah terus tapi sudah mau ke arah keluar. Kalau 20, 5x tambah 4y sama dengan 20. Oke, sudah semakin keluar dari daerah solusinya. Kita coba tambah angka 1, 5x tambah 4y sama dengan 21. Oke, ternyata kita dapatkan yang warna merah itu merupakan solusi optimal yang bisa kita peroleh, yaitu dia nanti
akan berpotongan pada titiknya berarti X-nya 3, Y-nya nanti adalah 1,5. Ya, jadi solusinya yaitu X-nya 3, Y-nya 1,5. Kemudian nilai dari profit yang nilai maksimum yang diperoleh itu adalah 21. Kalau satuannya ribuan berarti 21.000 dolar ya profit yang diperoleh. Ya, begitu saudara-saudara sekalian tentang eh, persamaan linear, pemrograman linear dengan dua variabel, bagaimana cara membuat daerah dan kemudian cara mendapatkan solusi optimalnya dengan menggeser-geser kurva persamaan fungsi tujuannya, angkanya dimisalkan semakin lama makin bertambah, terus kita berhenti pada saat nilai yang maksimum yang bisa diperoleh pada daerahnya. Kalau 22 kita coba ya 5x tambah 4y sama dengan 22. Pasti dia berada di luar daerah kan? Nah, berarti dia tidak ada solusinya di dalam daerah. Jadi kita dapatkan yang maksimum itu ada di 21. Ya, begitu proses yang nantinya eh, kalau dibuatkan dalam bentuk tabel nanti akan kita sebut dengan metodenya adalah metode simplex. Kalau ini lebih ke ilustrasi ya, metode pakai geometri tapi lebih berupa ilustrasi. Oke, kita sekarang masuk pada proses ini ilustrasi. Sekarang kita masuk pada solver. Pada solver, ada solver. Sekarang saya akan buka solver, buka Excel. Ya, jadi eh, sekarang berarti kita masuk pada bagian terakhir hari ini, yaitu menggunakan solver namanya ya, pakai Excel. Excel tapi ada add-in namanya solver. Anda silakan buka Excel Anda sekalian latihan untuk mengerjakan dengan menggunakan solver. Kalau pakai komputer berarti sekarang sudah bisa otomatis buka solver ya. Kalau karena posisinya pakai komputer kecuali Anda sekarang pakai HP. Baik, saya asumsikan Anda sekarang sudah buka solver. Kemudian eh, kita akan lihat menggunakan solver untuk menyelesaikan soal yang tadi. Saya buka solver Excel ya. Nah, solver itu add-in. Add-in artinya kita harus setting memang untuk bisa ditambahkan. Di sini saya sudah menambahkan, terlihat dari saya pakai ini pakai Microsoft Office ya. Microsoft Office yang 2021. Untuk yang versi yang lain sebenarnya menyesuaikan hampir sama. Jadi kalau tandanya saya sudah eh, me- membuat add-in dari solver itu terlihat di sini di tab yang di bagian atas masuk ke data. Jadi masuk ke data ini kan formula ada data gitu ya. Kalau masuk ke data itu nanti sudah ada tanda solver. Artinya sudah di add-in, sudah dimasukkan. Kalau belum, caranya gimana?
itu nanti masuk file, file nanti masuk pada bagian akhir, di bagian paling bawah, atau cari yang disebut dengan option. Di sini kebetulan ada di paling bawah. Ketika masuk option, itu nanti ada add-in. Add-in ada yang lain ya, ada formula, ada data segala macam, ada add-in. Klik add-in tersebut, kita dapatkan nanti aplikasi add-in yang bisa dimasukkan, gitu. Aplikasi yang sudah disediakan oleh oleh Microsoft gitu ya, yang bisa dipanggil gitu ya, bisa dipanggil. Di sini sudah ada solver di sini. Nanti solver ini Anda klik gitu ya, Anda klik akan terlihat di bawah bagian bawah siap dia dimasukkan ke dalam Excel. Terus Anda klik Go. Anda klik Go, nanti akan muncul bentuk seperti ini dan ini harus dicentang gitu ya, harus dicentang dan itu berarti tinggal di OK. Nah, kalau sudah ini berarti Anda solvernya sudah ada di Excel. Oke, kalau sudah ada di Excel, tinggal kita tinggal kita apa? Kita masukkan data-data supaya tidak lupa tadi ya, dan supaya kelihatan prosesnya, saya copy paste model matematika yang kita punya ini tadi. Bentar, saya buka lagi untuk yang true color tadi ya. Saya screenshot dulu, screenshot. Bentar ya, proses screenshot kan tidak otomatis mendapatkan screenshotnya di tempat saya. Solver ini bisa lepas sendiri tak Pak? Kenapa? Solver. Saya merasa kok Nah, sudah pernah saya add in kok hilang. iya, kadang-kadang bisa Eh, bisa mudah hilang juga dia. Iya itu Oh, kalau terutama kalau di logout itu eh, bisa jadi dia harus di add in lagi. Bentar, saya kok screenshot. Oh, dulu sudah pernah di ini ya, di add in ya. iya. Saya cari kok Oke. nggak ketemu di ujung. Biasanya kan di sebelah kanan ada. Iya, betul di data ya. Coba lagi aja Iya. di add in. Oke, saya screenshot, saya akan pindahkan untuk nggak bisa di copy ya. Oke, sebentar. Masuk insert aja, insert picture. Ehm, ehm, hmm, oke. Oke, sudah. Ya, baik. Kita lihat sekarang, saya buka Excel tadi yang sudah saya screenshot soal ya.
Ini soal true color tadi, pencampuran atau produksi campuran untuk cat eksterior, cat interior. X1-nya adalah eksterior. Saya tulis variabel saya pakai eksterior gitu ya untuk menyatakan X1 eksterior. Saya perbesar mungkin ya. Saya oke. Ya, oke. Ini nanti berarti di sebelahnya adalah interior. Terus di bagian bawah ini kan belum muncul ini. Belum nanti menjadi nilai berapa jumlah ton eksterior dan ton interior yang akan diproduksi. Saya beri tanda kuning gitu ya. Ini berarti produksi produksi dari cat eksterior dan cat interior. Terus ini eh, total total atau fungsi tujuannya ya, objektif lah ya, objektif, objektifnya ini. Terus objektif itu didapatkan dari jumlah eksterior dengan interior dikali dengan eh, profit, profit untuk 1 ton eksterior dan 1 ton interior, yaitu angka 5 dan 4 gitu ya. 4. Nah, 5 dan 4 ini berarti nanti akan dikalikan dengan berapa yang diproduksinya nanti, yang itu disebut dengan fungsi objektif tadi. Saya pakai sum product berarti ya. Sum product. Sum product itu kan berarti mengalihkan baris ya, secara seperti mengalihkan vektor ya. Berarti ini saya kali, ini saya pakai, kemudian saya kali dengan di bawah 54 ya. Ini nanti yang akan menghasilkan nilai eh, nilai profit, nilai Z ya. Ini saya buat tengah, ini tengah. Nah, ini berarti fungsi tujuannya di di apa? Sudah di create ya, dimasukkan ke Excel. Terus kita sekarang masukkan batasan. Ya, tadi fungsi tujuan, sekarang batasan. Batasan itu ada 4 kan tadi ya. Batasan material material satu ya. Itu M1 tadi, ada material 2, ada yang terkait dengan ini, yaitu selisih antara interior eksterior dengan interior tidak lebih dari 1 tadi. Itu berarti ya kita namakan aja survei ya. Hasil dari survei satu gitu ya. Terus tiap hari maksimum 2 ton terjual untuk cat interior, berarti survei 2. Nah, survei 1 dan 2 ini kita masukkan koefisiennya. Itu berarti 6, 4, di sini 1, ini 2, ini -1, ini 1, dan ini 0 dan 1. Kalau nggak ditulis 0 juga nggak apa-apa ya. Ini terus eh, yang nantinya terpakai, eh, material yang terpakai itu nanti akan akan sebanyak tadi eh, berapa eksterior interior yang ter material M1 yang terpakai itu sama dengan berapa banyak kita produksi eksterior dikali dengan 6, kemudian ditambah dengan berapa banyak kita kali dengan interior dikali dengan 4. Ini kan 6x1 tambah 4x2, berarti kan dikali 64 ini dengan yang warna kuning. Nah, itu kita tulis juga menjadi berarti sum produk lagi. Ini yang real terpakai nantinya ya. Untuk M1 yaitu berarti kita kali antara
B3 ini dengan nantinya yaitu dengan ini. Gitu ya. Jadi itu, tapi sekarang kan kondisinya masih belum ada nilainya, pasti nol hasilnya. Ya, terlihat ya, nol. Terus ini sebenarnya bisa kita tarik ke bawah untuk mengalihkan yang warna kuning ini dengan angka 12 min 11. Kita tarik ke bawah. Tapi perlu ingat, berarti kan dia ikut ketarik yang warna kuningnya ya. Berarti kita kita koreksi. Ini berarti kita ganti 3, kita ganti 3. Pakai tanda dolar sebenarnya mungkin bisa ya. Untuk supaya dia tidak ketarik. 3, ini 3, ini nanti 3, ini 3. Nah, ini nanti kita bisa sebut sebagai bagian kanan gitu ya, bagian kiri gitu ya. Eh, apa ya, left left hand side gitu ya. Bagian kiri kita beri nama ini ya. Terus bagian kanannya apa? Bagian kanan kan tadi ada di data ya, di model yaitu 24, 6, 1 dan 2. Terus hubungan mereka apa? Tanda pertidaksamaan tadi. Yaitu kita pakai apa? Tanda pertidaksamaan itu insert. Insert ya. Insert simbol aja ya. Simbol kita insert. Kita pakai tanda pertidaksamaan. Oke, kita dapatkan tanda pertidaksamaan. Kita taruh di tengah ya. Oke, kita dapatkan tanda pertidaksamaan. Nah, ini tanda pertidaksamaan. Ini yang bagian kiri ini nanti akan berubah nilainya ya, sesuai dengan perubahan dari nilai eksterior, cat eksterior dan cat interior yang diperoleh. Kita lihat, kita apa? Kita beri warna yang berbeda ya. Ini nanti warna agak apa? Merah mungkin. Dan objektifnya kita beri warna biru. Jadi semuanya berubah untuk yang kita beri tanda warna kuning, merah, orange dan biru ini. Oke, kita sudah memasukkan semua data eh, yang ada di apa kita dari dari Excel, dari slide sudah masuk ke Excel semua. Sekarang sih kita siap menggunakan solver. Kita klik solver, eh, terus nanti akan muncul seperti ini. Kita tetapkan nanti yang menjadi tempat untuk nilai fungsi adjektif kita, yaitu yang berwarna biru. Jadi ini kita ganti dengan D3 ya, D3. Oke, itu fungsi tujuan. Terus ada mau maksimum minimumnya itu nanti kita atau nilai berapa begitu eh, untuk nilai yang batasan gitu mungkin itu pakai value of. Nanti taruh nilainya itu menjadi tujuannya nanti akan menuju ke nilai sana, tapi kalau si nilai sebesar-besarnya kita pakai maksimum atau nilai sekecil-kecilnya yang mungkin kita pakai minimum. Untuk kasus kita ini adalah maksimum. Ya, kita tetapkan. Kemudian variabel berubahnya kan di nilai eksterior sama interior tadi kan ya. Nah, jadi di bagian eh, variabel yang berubah itu nanti kita kita drag eh, yang eh, eksterior, interior yang akan diproduksi. Sudah kita dapatkan. Sekarang kita masukkan batasan. Batasan itu kalau kita klik subject to constraint-nya bisa kita tambah nanti dengan dengan eh, pakai add ini. Pakai add. Tujuannya nanti kita akan masukkan nanti batasan ini. Eh, Keuntungannya kita pakai yang warna orange ini kita sudah kalikan gitu ya antara interior apa eh, yang akan diproduksi dengan material yang dipakai
itu kita tinggal eh, call memakai sel ini saja. Tidak perlu mengalihkan lagi eksterior ya, X1, X2 ini dengan 6 dan 4. Coba kita lihat caranya, masukkan. Kita tekan add ini. Nanti kita harus memasukkan bagian kiri. Kalau ini ada bagian kiri, sudah ada 0 ini. Dan kita bisa klik ke kita drag ke 44 sekaligus untuk memakai persamaan 42 persamaan sekaligus. Ya, tapi ingat kalau persamaannya tanda pertidaksamaannya berbeda, ini enggak jadi enggak bisa ya, harus dipilih satu-satu. Tapi karena ini kebetulan sama, tanda pertidaksamaan, tanda kurang dari atau sama dengan semua, berarti bisa dengan cara di drag seperti ini, tanda kurang dari atau samanya sudah ada di sini. Kalau enggak, harus dipilih nanti sesuai dengan yang ada di sini. Terus bagian kanannya nanti tinggal di drag juga, langsung di drag empat sel ini, dan kita add gitu. Nah, itu berarti sudah masuk. Kita bisa close atau bisa off, kita close sehingga sudah masuk constraint kita. Nah, nanti eh, di sini eh, nilai variabelnya itu eh, yang tadi batasan lebih dari untuk S1, S2-nya itu nanti bisa diklik ini. Kalau tidak bisa negatif berarti hapus kliknya ini, hapus centangnya, tapi kalau maunya positif, negatif atau positif atau nol, berarti ini diklik. Sesudah itu nanti pilih metode penyelesaiannya, metode yang paling sederhana, eh, metode simplex yang lebih efisien dan lebih cepat. Kalau misalkan ada lebih banyak persamaan nanti mungkin tidak perlu pakai evolutionary atau pakai nonlinear kalau bentuknya kuadratik atau segala macam. Ya, kita pakai simplex dan kita solve. Nah, kalau kita solve nanti sheet yang kita punya nanti akan tiba-tiba keluar nanti tiga reports ya, tiga reports. Reports yang pertama berisi jawaban ini. Report yang kedua berisi eh, masalah yang nantinya kita akan bahas di pertemuan ketiga, yaitu sensitivitasnya. Dan yang ketiga tentang limit. Nanti ada penjelasan dari masing-masing sheet ini. Ini kita eh, kalau kita keep solver solution berarti nanti nilai dari 3,5 itu akan tercantum di Excel ini. Tapi kalau tidak berarti ini akan kembali nol gitu ya. Kemudian kalau kita oke, berarti kita dapatkan solusinya. Jadi tadi seperti yang kita ilustrasikan berdasarkan GeoGebra, itu X1-nya adalah 3, X2-nya adalah 1,5. Terus nilai dari fungsi tujuan yang terbesar adalah 21. Didapatkan dari 3 kali 5, kemudian ditambah dengan 1,5 dikali dengan 4 gitu ya. Oke, ini kayaknya menunjuk ke nilai yang berbeda ya. Sebentar, kenapa seperti ini? Sebentar, ini terlihat ada kok berbeda ya. Sudah, saya D3 ini terus simplex, so
Oh, oh, balik ya. Oke. Tadi ada masalah mendraknya ya. B3 dengan berarti 8 di sini ya. Waktu nariknya tadi salah berarti. 7. Oke. Ini yang ini berarti tertarik ke bawah satu berarti ya. Oke. Harus diganti ininya ya, diganti satuannya. Hmm. Saya tulis nol dulu. Hmm. Oke, kita cek lagi. Oke, sudah benar. Ini sudah benar. Ini sudah benar. Ini sudah benar. Yang ini juga sudah. Oke, sekarang kita ulang lagi. Pakai solver. D3 betul. B3C3 betul. Ini saya hapus dulu. Saya ulang add ini dengan ini ya. Add, oke. Select, oke. Betul. Oke, demikian sudah-sudah sekalian untuk menggunakan eh, solver dan berarti nanti tugas Anda yang menjadi tugas satu yaitu eh, membuat jadi prosesnya kayak dibalik gitu ya kayak dibalik. eh, Kalau kita melakukan penelitian itu kan biasanya dicoret-coret dulu eh, buat latar belakang masalahnya apa kayak buat soal gitu ya buat soal dari soalnya itu kemudian dibuatkan model matematikanya kemudian setiap setiap batasannya itu dijelaskan itu batasan satu tentang apa batasan dua tentang apa batasan tiga tentang apa batasan empat tentang apa fungsi tujuan pun kalau ada lebih dari satu nanti fungsi tujuannya nanti itu maksudnya apa begitu ya. Nah, sebenarnya itu sudah ada di di apa di dalam artikelnya, tapi berarti perlu Anda tuliskan ulang gitu sehingga bentuknya nanti menjadi bentuk tampilan dari dari ini dari slide ya slide ini. Jadi seakan-akan Anda membongkar ulang dari artikel Anda sehingga nanti menjadi bentuk slide. Nah, slide-nya berisi apa berarti? Yang pertama tentu judul.
judul dari artikel Anda. Terus nanti ada penjelasan tentang masalahnya apa itu yang dibahas di apa di artikel itu. Ya, itu biasanya juga ada di bagian pendahuluan segala macam, tapi tidak perlu menyertakan banyak tentang daftar pusakanya gitu ya. Langsung ke masalahnya itu membahas tentang apa. Mungkin kalau ada batasan, kalau ada eh, apa asumsi-asumsi itu bisa ditulis gitu ya. Ya mungkin itu menjadi beberapa slide gitu ya. Beberapa slide untuk satu untuk ukuran untuk ukuran yang seperti ini nanti kira-kira 4 atau 5 slide yang menceritakan masih bicara tentang masalah dan batasan masalah dan kemudian pernyataan masalahnya. Nah, terus nanti masuk pada persamaan-persamaan matematika yang terlibat. Persamaan itu ya tadi bisa berupa bentuk bentuk fungsi tujuannya di yang perlu dijelaskan satu persatu atau batasannya perlu dijelaskan satu persatu beserta dengan simbol-simbolnya juga gitu ya dijelaskan. Nah, nanti ini mungkin cukup banyak slide untuk masing-masing batasan dan fungsi tujuannya. Yang kesulitannya nanti kan pasti Anda menuliskan persamaan matematikanya gitu ya. Tapi kalau mungkin pakai Microsoft itu equation bisa digunakan bisa masukkan di slide gitu ya. Nah, setelah kalau ada data tabel yang merangkum merangkum semua persoalan itu bagus, tapi kalau tidak nanti buat tulis ulang persamaan yang terlibat mulai dari fungsi tujuan dan persamaan batasan-batasannya. Biasanya akan diberi tanda angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 untuk batasannya itu. Nah, terus nanti Anda masuk ke penyelesaian dengan menggunakan solvernya. Ini saya tidak juga punya janji ya Pak. Eh, kita masih punya banyak PR untuk yang kalau penyelesaian dengan solver karena untuk untuk apa untuk persamaan yang cukup besar gitu ya solver agak cukup lambat gitu ya. Tapi mudah-mudahan pilihan file yang sudah dipilih itu semuanya bisa diselesaikan dengan menggunakan solver. Ingat nanti di dalam solver nanti tidak hanya terkait dengan maaf ini Anda sudah melihat bentuk slide kah atau saya sudah punya panjang bicara tentang slide apa masih eh, melihat Excel? Excel ini, Pak. Sorry. Oh, Iya. harusnya contoh soal, Kak. Iya, Oh. harusnya penjelasan untuk Anda membuat tugas satu. Saya ulang ya. Jadi tugas satu itu Anda membongkar artikel yang Anda pilih untuk menjadi bentuk slide. Jadi merubahnya menjadi bentuk slide. Slide-nya berisi yang pertama tentu apa judul gitu ya. Buatkan seperti cover gitu ya. Untuk satu halaman di awal itu judul, siapa nama artikelnya, cukup itu saja mungkin gitu ya. Atau kalau Anda punya supaya identitas Anda nanti di bagian kanan bawah nanti Anda ditulis ulang oleh gitu ya. Tulis ulang oleh nama Anda gitu ya. Nah, untuk sesudah judul nanti masuk pada tadi penjelasan tentang masalahnya nanti tentang apa, batasannya apa, jadi latar belakangnya lah gitu ya, latar belakang penjelasan tentang masalah itu. Tapi tidak harus lengkap lagi, tidak harus semua yang ada di latar belakang di artikel itu Anda copy paste, Anda terjemahkan, kemudian taruh di sini tidak. Tapi dengan bahasa Anda sendiri dan lebih disederhanakan, karena nanti seperti kutipan-kutipan, artikel-artikelnya tidak perlu dimasukkan. Yang dimasukkan itu pada hal yang nanti
masalah itu tentang apa gitu. Kemudian perumusan masalahnya, batasannya itu ditaruh. Ini itu palingan nanti bisa menjadi sekitar 5 slide nanti. 5 slide. Nah, ini contoh cara penulisan atau bentuk penulisannya ya. Jadi kayak ada batasan tujuan masalah gitu. Kemudian eh, ada narasi Anda tentang masalah tersebut. Nah, kemudian nah sekarang nanti kemudian masuk pada persamaan-persamaan yang terlibat nanti. Jadi langsung masuk pada persamaan-persamaan matematika yang terlibat. Persamaan matematikanya nanti kan ada yang berbentuk, ada yang merupakan fungsi tujuan dan ada yang merupakan batasan-batasan. Anda data semua dan untuk masing-masing persamaan baik fungsi tujuan dan batasan itu biasanya ada persamaannya dan ada penjelasannya. Sebenarnya di artikel nanti akan Anda dapatkan juga gitu ya, tapi nanti Anda tulis ulang, taruh di sini. Misalkan batasan satu itu bicara tentang apa, itu Anda Anda kutip penjelasan batasan itu tentang apa, terus eh, apa rumus matematika dari batasan satu itu Anda tulis. Nah, itu semua ditulis, nanti mungkin banyak gitu ya, karena kalau artikelnya banyak batasannya tentu banyak juga penjelasannya. Mungkin ada bisa sampai 10 atau 20 halaman, 20 slide. Nah, terus terakhir model lengkapnya yang berisi batas fungsi tujuan dan batasan itu ditulis dalam satu slide atau kalau kurang satu slide berarti bisa menjadi 2 atau 3 slide. Nah, ini berarti model lengkapnya sudah tertulis di sini. Oh, jangan lupa ya, pada waktu persamaan matematika itu simbol-simbolnya dijelaskan juga. Apa? Kalau pasti pasti di artikel juga ada gitu ya, penjelasan untuk masing-masing kalau ada simbol yang terlibat dalam persamaan. Nah, sesudah itu didapatkan, model diperoleh, dan itu kemudian siap dimasukkan ke dalam solver. Ini slide yang berikutnya itu nanti memperlihatkan screenshot dari solver hasil dari penyelesaian model matematika yang ada di artikel yang Anda pilih. Itu nanti bisa screenshot seperti ini atau screenshot dari eh, answer reportnya gitu ya, answer report yang sheet yang answer report itu bisa juga ditaruh sebagai sebagai halaman terakhir gitu ya. Nah, itu kira-kira saudara-saudara sekalian, tugas Anda nanti nanti akan menjadi tugas satu gitu ya. Pada intinya membongkar, sekali lagi membongkar ulang atau apa ya bisa jadi menerjemahkan, bisa jadi menulis ulang begitu dengan bahasa Anda tanpa mengcopy paste yang ada di artikel gitu. Kemudian Anda tuliskan menjadi slide-slide yang ada di PDF atau menggunakan Canva atau segala macam PPT ya. Nanti kirim kepada saya. Sorry, masukkan ke dalam tugas satu yang ada di ULS ya. ULS. Ya, ada di ULS. Ya. Kalau nanti tentang waktunya nanti kita akan coba lihat lagi kalau itu bisa disetting nanti kalau Anda kesulitan nanti butuh waktu yang lebih panjang saya akan bisa extend nanti waktunya nanti. Untuk format kurang lebih seperti di ini ya, di PDF Week 2 ini ya, Iya, ya Pak ya. betul, Ah, betul. Jadi urutannya gitu ya kira-kira seperti ini. Eh, Berupa oke, latar belakang, berupa penjelasan dari persamaan, terus kemudian eh, apa pernyataan persamaannya, terus kemudian hasil solusi dari solver. Kira-kira kayak gitu. oke. Untuk studi kasusnya satu kasus saja ya Pak ya. Ya, pilih Satu. pilih Hmm, satu yang Anda kira-kira bisa selesaikan. Tapi ya kayak tadi karena kan memang belum dibongkar semuanya.
Hmm. persamaan dari artikel itu mungkin nanti bisa jadi akan kesulitan di solver gitu ya. Solusinya kan kayaknya kan kita harus mengcopy lagi gitu kan, meng-create lagi Hmm. solusi dan mungkin itu ada kesulitan, tapi ya enggak apa-apa nanti kita sambil jalan saja. Pokoknya Anda usahakan dulu bisa nggak dengan solver. Kalau enggak nanti Hmm. harusnya bisa diselesaikan dengan Lingo ya di pertemuan berikutnya. Oke. Oke, gitu ya. eh dari materi kita pada hari ini. Nah, sekarang kita akan sepakati untuk pertemuan ketiga yang eh, bisa kita selenggarakan kapanpun karena Anda sudah sudah apa apa ya sudah masuk di kelasnya kan sudah daftar hadir gitu ya. Nah, itu berarti kan tidak perlu lagi apa nanti masuk di daftar hadir lagi, kita bisa selenggarakan kapanpun. Nah, sekarang kita pilih waktu, sepakati waktu untuk pertemuan ketiga yang terkait dengan analisis sensitivitas. Itu Anda kira-kira bisa kapan? Kalau sesudah Lebaran kah atau sebelum Lebaran? Monggo, ada komen? Pak Ares, Pak Gilbert sama Pak Ahmad. Kalau saya sih prefer setelah Lebaran deh, Pak. Setelah Lebaran itu berarti tanggal 20 berapa? Lebaran itu kan 21 ya, 21, 22. Terus ada waktu 1 minggu sebelum nanti masuk tanggal 30. Nah, itu 1 minggu itu Anda bisa kapan? Sudah agak stay tanggal-tanggal 27 kah? Mulai-mulai agak akhir sudah sudah tidak apa mulai berkurang silaturahmi ke sanak saudaranya 27 atau 28 Sabtu. Kalau 27 maksudnya 27 malam gitu, Pak. Iya, malam juga kita selenggarakan malam. Ya. Pak Gilbert atau Pak Hambali. Iya, gimana Pak Bali sama Pak Gilbert lebih prefer tanggal berapakah? Pak Gilbert 27 kalau di chat. Oh, 27. Terus kalau Pak Hambali, Saya ngikut aja Pak 27 bisa aja juga. ya, berarti Pak Ares juga bisa ya 27 ya? Oke, Pak, 27 hari Jumat. Setengah Hari Jumat. 7 gini ya. Ya, setengah 7 seperti ini. Oke, Pak. Oke, oke, baik. Berarti kita sepakati untuk pertemuan ketiga nanti sambil Anda mengerjakan tugas satu dan kemudian nanti ada lagi tugas dua di pertemuan ketiga itu. Jadi nanti kita saya tidak terutang ya sudah selesai semua materi pertemuan satu, 2, dan 3 kita selenggarakan 27 tanggal 27 Maret malam. Oke, baik. Demikian Bapak-Bapak sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Kita cukupkan kuliah pada hari ini. Terima kasih atas perhatian dari kuliah pada kuliah ini. Oke, terima kasih.